di Jalan Cempedak. Di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Terima kasih. Dalam rekaman video warga, kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Raya Inerbang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kabel tiang listrik yang berada di lokasi juga turut terbakar. Petugas mengerahkan 11 unit damkar untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan yang lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadi korsleting listrik. Kalau perambatan alhamdulillah karena ini bangunan permanen, jadi merambat ke kanan tidak ada, ke kirinya itu gang. Jadi alhamdulillah hanya rumah ini saja. Terus kendalanya juga jalan cukup sempit ya, dan di jalan raya tengahnya juga padat sekali, dan rumah ini ada dalam lingkupan gang. Dugaan sementara apinya? Dugaan sementara kemungkinan besar diduga dari korsleting listrik. Iya. Tapi awal api muncul dari lantai 2, Pak? Iya, kemungkinan dari lantai 2 karena warga melihat api sudah membumbung di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Keramat Jati. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Asikin, pelaku pembakaran rumah dan mobil milik mantan istrinya, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas Satreskrim Polres Majalengka. Asikin menyerahkan diri ke polisi setelah pihak keluarga menghubungi mantan kepala desa yang kemudian melaporkan ke Satuan Intelkam Polres Majalengka. Petugas juga menyita sebuah minibus yang digunakan pelaku saat membakar rumah serta mobil milik mantan istrinya. Sebelum menyerahkan diri, tersangka komunikasi meminta petunjuk sama orang tuanya apa yang harus dilakukan. Nah, ya udah, lebih baik menyerahkan diri saja. Akhirnya kemudian kenal dengan Pak Pu komunikasi sama Kasat Intel ya. Akhirnya komunikasi lah Pak Pu dengan Kasat Intel, kemudian diserahkan ke Polres Majalengka. Artinya inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, dan pelaku memang sudah salah. Sebelumnya Asikin alias Bonang, warga Majalengka, Jawa Barat tega membakar mobil mantan istrinya karena cekcok rumah tangga. Setelah membakar mobil, pelaku juga membakar rumah mantan istrinya di Desa Kubung, Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa diduga hilang kendali saat melaju kencang. Mobil sport Porsche meluncur hingga menabrak warung dan dinding kantor Samapta Polrestabes Medan. Polisi telah melakukan tes urin kepada pengemudi. Video amatir merekam pasca insiden tabrakan antara mobil sport Porsche dengan satu unit minibus di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Sebelum kecelakaan, mobil Porsche yang dikemudikan perempuan berinisial ES, 40 tahun, datang dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan Merak Jingga, melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Mobil sport ini pun keluar jalur dan menabrak satu unit minibus yang sedang parkir di pinggir jalan hingga akhirnya mobil terpental dan menabrak warung serta dinding kantor polisi. Mobil itu lewat dari sana. Dari arah mana, Bang? Jalan mana? Dari arah Bukit. Pukul 5:30 pagi. Kemudian ada nabrak Avanza yang lagi parkir. Habis itu mobil naik ke trotoar terbang. Meski kerusakan kedua mobil dan warung sangat parah, namun dilaporkan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Polisi masih menunggu hasil tes urin pengemudi ES. Saat ini pengemudi Porsche dan seorang penumpang yang juga perempuan masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, berdalih memberikan edukasi seksual, seorang ayah di Serang, Banten memperkosa anaknya yang berusia 17 tahun. Aksi pelaku yang terjadi lebih dari satu kali ini membuat korban trauma. Pelaku berinisial FS ini tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 17 tahun. Perbuatan bejat pelaku ini bahkan dilakukan lebih dari satu kali.
FS pertama kali berbuat asusila pada Desember 2023 lalu. Ia memaksa anaknya untuk menonton video porno dengan dalih edukasi seks. Tak tahan dengan perlakuan ayahnya, korban pun menceritakan hal ini ke pamannya yang kemudian melapor ke polisi. Saat itu dilakukan di kamar dengan cara merayu, mengajak menonton video Zoom sambil memberikan edukasi seksual, selanjutnya disetujui. Pelaku dijerat dengan pasal 76D Jungto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun ditambah sepertiga. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara dua pemuda di kota Surabaya diringkus polisi karena memperkosa seorang siswi SMP. Sebelum diperkosa, korban diajak pesta minuman keras hingga mabuk. Dua pemuda pelaku pemerkosaan berinisial AA 19 tahun dan ADS 18 tahun ini diringkus polisi karena memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun. Perbuatan asusila itu dilakukan di sebuah rumah indekos di kawasan Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya. Sebelum diperkosa, korban dicekoki dengan minuman keras hingga mabuk. Orang tua korban yang mengetahui kejadian yang menimpa anaknya pun segera melapor ke Polrestabes Surabaya. Udah main sekali di tempat disetubuhi korban. Kembali dari beli minuman, mereka minum bareng-bareng lagi. Pada waktu setelah minum, kedua kali si ADS menyetubuhi kembali korban. Kedua tersangka yang berstatus pengangguran dan seorang pelajar SMA ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat dengan pasal 81 Junto pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sebelumnya evakuasi korban banjir Luwu di Desa Kalili juga berlangsung dramatis, di mana tim gabungan dan korban banjir harus berjuang melawan derasnya arus sungai agar bisa sampai ke tempat yang lebih aman. 8 korban banjir di Desa Kalili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan metode Flying Fox. Tim SAR gabungan berupaya menahan derasnya arus sungai demi menyelamatkan warga terdampak banjir yang terdiri dari anak-anak dan orang lanjut usia ini. Evakuasi dengan Flying Fox dilakukan untuk mempercepat proses penyelamatan korban. Ketahui bahwa satu tim juga melakukan evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 masih dalam pencarian. Banjir Luwu juga menyebabkan warga Desa Timbusan harus mengungsi. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, bahkan menyeberangi sungai berarus deras hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Banjir Luwu hingga kini masih belum surut. BNPB mencatat 54 desa di 12 kecamatan terdampak banjir hingga longsor. Setidaknya 3.400 lebih warga terdampak mengungsi ke posko pengungsian dan membutuhkan bantuan logistik. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini soal banjir bandang Luwu, kita bergabung dengan rekan Nasruddin Rubak yang berada di Latimojong. Assalamualaikum, selamat siang Nasruddin. Bagaimana situasi? Iya, Nasruddin, bagaimana situasi terkini pasca banjir yang terjadi di wilayah Luwu dan sekitarnya? Ya, memang bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di khususnya wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam bagi sejumlah warga. Selain menimbulkan sedikitnya 13 korban jiwa berdasarkan data dari Posko Induk, bencana banjir bandang ini juga menghanyutkan puluhan rumah warga.
Dan saat ini tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga baik melalui jalur udara maupun jalur darat. Dan memang proses evakuasi sangat sulit karena medan yang harus diakses cukup berat. Pemerintah Kabupaten Lu, Provinsi, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia terus berupaya yang ada di Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan ini dipastikan mendapat pasokan logistik yang memadai. Dan saat ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lu, masih ada belasan rumah warga yang ada di Kecamatan Latimojong yang sama sekali belum bisa terakses, termasuk yang berada di wilayah satu kecamatan di wilayah Kecamatan Suli Barat. Ada setidaknya 300 rumah warga yang ada di sana. Maksud kami 300 jiwa yang ada di sana berdasarkan informasi yang kami terima kemarin dari camat setempat yang sama sekali saat ini belum mendapatkan bantuan. Namun hari ini bantuan dipastikan akan diupayakan untuk disalurkan ke sana baik melalui teman-teman dari berbagai komunitas dan juga tim relawan yang ada di Kabupaten Lu yang kini telah mendirikan beberapa posko untuk memastikan logistik atau kebutuhan masyarakat yang menjadi korban ini terpenuhi. Gede. Terkait dengan proses evakuasi seperti apa? Daerah mana lagi yang membutuhkan evakuasi dan bagaimana prosesnya? Untuk evakuasi, pemerintah setempat akan memaksimalkan upaya evakuasi dari wilayah Kecamatan Latimojong karena memang di sana ada sekitar 3.000 warga, namun upaya evakuasi yang dilakukan melalui jalur udara sudah berhasil mengevakuasi 500 warga yang terjebak. Namun proses evakuasi ini mengutamakan anak-anak dan lansia. Dan saat ini beberapa korban kini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Batara Guru Belopa. Gede. Di Latimojong ini apakah ada titik paling parah akibat banjir longsor di sana? Ya, secara umum memang Kecamatan Latimojong ini banjir memang ada beberapa titik yang sangat terparah. Dan untuk akses ke sana masih sangat sulit sehingga masih dilakukan asesmen di lapangan. Saat ini tim belum mampu menjangkau desa-desa terjauh, namun dipastikan bahwa akses jalan menuju ke Kecamatan Latimojong belum bisa dilalui karena selain badan jalan yang tertimbun longsor di beberapa titik, terdapat ada beberapa jembatan yang saat ini sama sekali bisa dilalui karena sudah terbawa oleh arus sungai. Artinya hingga saat ini masih ada warga yang terisolir ya? Iya benar, hingga saat ini memang masih banyak warga di sana dan kemarin yang dievakuasi itu menggunakan jalur udara memang diutamakan bagi anak-anak dan lansia. Namun beberapa warga yang kini terisolir selama 1 pekan ini berupaya untuk keluar dari desa karena kebutuhan logistik mereka sudah menipis sehingga mereka menempuh jalur darat melewati longsoran dan juga jembatan sungai maksud kami yang kini ukurannya sudah meluas. Meski bertarung nyawa namun tidak ada pilihan lain bagi warga karena memang mereka sangat membutuhkan kebutuhan baik kesehatan maupun logistik. Iya, namun terkait dengan pendistribusian bantuan logistik, Nasruddin, apakah ada yang dilakukan baik melalui jalur darat maupun jalur udara, Nasruddin? Ya, selain pendistribusi logistik ini, selain menggunakan jalur udara memang ada upaya untuk mendistribusikan logistik melalui jalur darat, namun kondisi jalur darat memang ada beberapa titik longsoran ke sana sehingga wilayah-wilayah yang terjangkau oleh logistik ini masih di sekitar wilayah desa atau desa-desa terdekat. Namun warga yang lokasinya cukup jauh memang sangat sulit untuk diakses dan namun demikian pemerintah setempat, TNI Polri dan beberapa relawan kini mulai membangun posko di wilayah kecamatan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi.
Baik. Semoga banjirnya juga cepat surut dan warga yang terisolir bisa terevakuasi dengan baik begitu ya. Dan mereka juga bantuan dapat terutama juga bisa didistribusikan dengan baik dan merata, terutama bagi warga-warga yang sampai saat ini masih terisolir. Baik, terima kasih Nasruddin Rubak atas laporan Anda langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diguyur hujan deras selama 4 jam, ini Zila, tebing setinggi 20 meter di bantaran sungai Dusun Mada, Desa Lembang, Mesakada, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan longsor. 1 rumah warga rusak dan jembatan penghubung 2 dusun putus. Tebing setinggi 20 meter di bantaran sungai Dusun Mada, Desa Lembang, Mesakada, Lembang, Pinrang, Sulawesi Selatan, longsor pada Rabu sore. Longsor terjadi usai hujan deras selama 4 jam mengguyur kawasan ini. 1 rumah warga tertimbun material longsor. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Selain menimbun rumah, longsor juga membuat satu-satunya jembatan penghubung antara 2 dusun putus. Sudah sempat terik pagi-pagi, jadi hujannya sekitar jam 2. Selama hujan tidak pernah berhenti, memang hujan luar biasa Pak, deras. Ini yang parah? Iya, ini yang paling parah. Ada satu di Londe Pak, ini di Sumada, kita salut. Warga pun bergotong royong membersihkan material longsor yang menimbun rumah. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki kerusakan pasca longsor. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa bagi umat Katolik. Misa hari ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. 40 hari setelah Hari Raya Paskah, umat Kristiani memperingati Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Di Gereja Katedral Jakarta, misa dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Misa di Gereja Katedral Jakarta tahun ini mengusung tema meningkatkan solidaritas dan subsidiaritas untuk kesejahteraan bersama. Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih dalam kalender liturgi Katolik menutup masa Paskah, di mana kebangkitan Isa Al-Masih diakhiri dengan kenaikannya ke surga. Dan untuk mengetahui jalannya misa lebih lanjut, kita bergabung dengan rekan Elsie Casey di Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang Elsie, bagaimana jalannya misa hingga siang hari ini di sana? Ya, Gede, Zila, dan juga pemirsa, 40 hari pasca Hari Raya Paskah, hari ini umat Kristiani merayakan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ke surga. Dan di tempat saya berada saat ini sedang dilakukan persiapan atau juga perarakan sudah dimulai untuk misa pada pukul 12 siang yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus SJ. Adapun misa ini merupakan misa kedua yang digelar oleh Gereja Katolik Katedral hari ini setelah sebelumnya misa pertama sudah dilakukan dan sudah selesai, yaitu misa pada pukul 6 pagi hari. Kemudian setelah misa pada pukul 12 siang ini, bagi pemirsa yang ingin mengikuti misa selanjutnya akan dilakukan misa yaitu pada pukul 6 sore atau pukul 18 nanti. Adapun memang menurut informasi yang kami dapatkan dan menurut pantauan kami juga, kami melihat sebelum dilaksanakannya misa pada pukul 10.30 tadi sudah dilakukan pengamanan oleh TNI Polri dan juga tim Gegana untuk mengecek kondisi di dalam ruang misa, memastikan bahwa nantinya misa dapat berjalan dengan aman, khusyuk, tidak ada gangguan atau tidak ada ancaman-ancaman keamanan tertentu, sehingga memastikan bahwa umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Dan memang menurut pantauan kami juga hari ini terdapat sekitar 1.200 jemaat perkiraan yang sudah hadir sejak pukul 10.30, beberapa diantaranya rela datang 1,5 jam lebih awal karena mereka ingin mendapatkan tempat di dalam. Memang kapasitas di dalam gereja katedral ini cukup terbatas, hanya ada 800 peserta atau jemaat yang hanya bisa mengikuti misa dari dalam, sementara sisanya mengikuti misa dari luar atau dari Plaza Maria. Dan tahun ini KAJ atau Keuskupan Agung Jakarta mengusung tema yaitu subsidiaritas dan juga solidaritas. Kami tentunya akan mengabarkan kembali kepada Anda, Gede dan juga Zila, seperti apa berjalannya misa pada pukul 12 ini. Gede dan Zila. Baik, terima kasih Elsie Casey atas laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali.